pada hari ini, pilah sampah pada hari ini tentu tidak serta-merta mampu mewujudkan Indonesia bersih dari sampah di tahun 2025. Termasuk juga tidak serta-merta mewujudkan Kabupaten Tegal merdeka sampah tahun 2024. Tapi setidaknya Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, aksi ini adalah bagian dari cara kita untuk mengetuk hati, untuk menggerakkan kaki dan tangan jutaan jiwa masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Tegal, untuk bersatu padu membersihkan lingkungannya dari sampah. Harapannya akan bangkit kesadaran kolektif, kesadaran kita bersama akan pentingnya mengelola sampah hingga tumbuh generasi yang bebas dari tabiat membuang sampah sembarangan. Jujur, ini bagian dari karakter sebagian masyarakat kita, apalagi yang rumahnya dekat sungai. Iya, yang rumahnya dekat sungai. Dulu ketika belum ada program bantuan jamban sehat pun, kotoran-kotoran manusia langsung dialirkan ke sungai. Kita patut bersyukur pemerintah Kabupaten Tegal dengan dukungan seluruh kepala desa mendata warga-warga yang tidak atau belum memiliki jamban sehat. Kemudian kami alokasikan selama 3 tahun berturut-turut 65 miliar secara keseluruhan. Akhir tahun 2019 pemerintah Kabupaten Tegal telah dinyatakan ODF, sehingga saya merasakan langsung ketika turun ke beberapa desa sebelum tahun 2019, baunya luar biasa. Baunya luar biasa karena banyak kotoran manusia yang dialirkan ke sungai, bahkan ke got-got di sekitar rumah. Nah, PR berikutnya tahun 2020 masih ada 1-2 yang belum memiliki jamban, kita selesaikan. Maka pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen agar lingkungan kita betul-betul sehat, jambane wis duwe, sampai ya kudu bersih. Nah, Ibu Bapak, maka dari itu saya mengajak kepada kalian semuanya, adik-adik pegiat sampah, Bapak Ibu semuanya, gaungkan, kampanyekan melalui media sosial dengan mengunggah status, pesan-pesan lingkungan hidup lainnya setiap hari, agar followernya, pertemanan di jejaring media sosial Bapak Ibu adik-adik bisa membacanya. Setidaknya dengan membaca status tersebut, minimal terketuk hatinya untuk membersihkan lingkungan kita dari sampah. Saya titip pesan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semuanya, ayo kita cek bank sampah yang ada di Kabupaten Tegal berapa jumlahnya, di Kecamatan Lebak Siu berapa jumlahnya. Dari sekian bank sampah yang sudah terdaftar, mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Evaluasi, kira-kira kendalanya apa. Jujur Bapak Ibu, kebetulan saya juga memiliki binaan bank sampah di samping yang ada di seluruh desa dan kecamatan Kabupaten Tegal, yang kebetulan dekat dengan gubuk saya. Ternyata untuk mewujudkan masyarakat peduli sampah itu tidak mudah. Kata Pak Kades, Pak Camat tadi, Kepala DLH, kudune geser cilik secuil men.
Karena menggugah untuk berperilaku hidup bersih itu butuh proses yang panjang, apalagi berbicara milah sampah dari rumah. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, biasakan. Saya punya cucu baru 1,5 tahun. Ketika mau mandi, baju dilepas, ayo nok, dituntun ke tempat baju yang kotor. Ketika ada sampah sedikit saja diarahkan, ayo no buang-buang. Ternyata lama-kelamaan tahu kok. Ketika ada sampah ditaruh di sana. Ketika ada baju kotor ditaruh di sana. Nah, ini proses yang panjang. Itu saja tidak menutup kemungkinan karena pengaruh pergaulan. Yang sejak kecil, sejak dari rumahnya itu terkadang sudah bagus, ketemu di luar teman-teman yang tidak peduli sampah, akhirnya ke bawah. Nah, ini proses yang panjang, butuh kerja keras, kesabaran dan ketelatenan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu lebih-lebih menyadarkan warga kita untuk memberikan pandangan bahwa sampah itu ternyata punya nilai ekonomis, kemarin mungkin panjenengan mendengarkan berita ada pegiat sampah, gerakan sampah hanya sekali saja ternyata bisa mampu untuk membeli sarana prasarana cuci tangan senilai 11 juta rupiah, kemudian dibagikan ke beberapa pondok pesantren. Itu sekali pungut sampah. Belum lagi kalau kita 2 kali, 3 kali dan seterusnya, punya nilai ekonomis yang luar biasa. Maka dari itu saya salut dengan Pak Kades, Bu Kades Balaradin. Ini mudah-mudahan sesuai dengan namanya ya, Radin semuanya. Nah, sampahnya juga Radin. Pengelolaan sampah secara terpadu seperti ini, lahannya cukup luas. Nah, melalui lingkungan yang bisa dimanage dengan baik, ke depan akan menjadi percontohan di Kabupaten Tegal. Pak Camat kawal sepenuhnya semangat Pak Kades dan Bu Kades. Dan saya titip pesan Pak Kades, beli atau minta di DLH biar lapangannya itu asri. Nanti musim hujan secara melingkar ini dari utara ke selatan, timur ke barat ditanami. Kalau ditanami ketapang kencana lebih indah lagi, punya nilai estetika yang sangat bagus seperti pepohonan yang ada di sebelah utaranya Masjid Al-Hajj ya. Musim hujan ini jangan sampai ketinggalan momen. Ibu, tentang World Clean Up Day hari ini Bu di Desa Balaradin, bagaimana Bu? Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka produksi sampah itu tentu semakin banyak juga. Sementara sebagian besar penduduk dunia juga khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi Kabupaten Tegal ya. Sehingga kegiatan pilah sampah pada hari ini harus kita gaungkan, dan anak-anak muda yang peduli saya sangat senang ya, ajak komunitas mereka ya untuk membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat, memilah sampah organik non organik, apalagi mampu mengajak warga untuk mengelola sampah dengan baik yang akhirnya punya nilai ekonomis yang tinggi. Ya, untuk ini Bu, sampah apa ada program khusus seperti ODF tahun kemarin? Memang kami punya target 2024 ini ya, dengan jargonnya itu Kabupaten Tegal yang merdeka dari sampah, sehingga tahun ini ada program khusus untuk 25 desa yang kami beri pendampingan dana 100 juta ya Pak ya, 100 juta
untuk 25 desa itu 2,5 miliar sebagai stimulan ya. Penyemangat mereka seperti yang hari ini saya saksikan sendiri. Semangat Bapak Kepala Desa dan Pak Camat Baksio untuk menjadikan Desa Balaradin ini bersih dari sampah. Pengelolaan sampahnya terpadu dan saya optimis ketika Pak Kepala Desa yang semangatnya ini membara untuk mengelola sampah dengan baik, serius, kemudian ada pendampingan dari DLH, maka cita-cita pemerintah Desa Balaradin memanage mengelola sampah terpadu ini akan terwujud. Sampah sudah dipilah, diolah menjadi bubur, kemudian maggot, ada sisi manfaat lain dari yang organik ini untuk tanaman. Kemudian ada peternakan ayam, ini sebelahnya ada peternakan sapi. Kemudian di sekitarnya sudah mulai ditanam semangka, melon, melati, jagung. Nah, nanti ke depan bertahap ini lapangan juga diperbaiki, diperindah. Ini betul-betul potensi yang sangat bagus, buat kemah, buat wisata edukasi anak-anak, bahwa sampah ternyata punya nilai ekonomi, sampah ternyata bisa mengantarkan kita sekalian pengelolaan sampah yang baik ini, lingkungan kita menjadi sehat. Ini salah satu contohnya. Bu, terkait implementasi perda ya, perda penanganan sampah ya berarti ya Pak ya? Ya. Artinya Pak Kades Balaradin itu udah luar biasa, sudah ada perdesnya ya Pak ya? Harapannya nanti semua desa di semua seperti desa, itu. iya. Seperti Mungkin itu. himbauan dari Ibu, Bu. Ya, ini saya titip pesan kepada Pak Kades, rintisan yang sudah bagus ini dimanage dengan baik, Tadi terkait dengan olah sampahnya yang menjadi bubur itu ya, saya juga titip biar orang datang ke sana itu tidak disambut dengan bau yang tidak enak. Kan ada obatnya Pak, M34 ya. Oh ya, artinya biar bersih, nanti sampah yang di sebelah itu biar diuruk Pak. Diuruk, jadi masuk ke sana itu tidak menjijikkan, akan tapi justru kita tertarik untuk meniru jejak Pak Kades Balaradin. Ini sudah sangat bagus menurut saya. Bisa jadi contoh desa lain. Tinggal ini support anggaran lewat dana desa. Iya, support anggaran lewat dana desa. Tadi saya pesan lapangannya ini nanti kanan kirinya ditanami ketapang rencana, bisa mahoni hitam ya. Itu kan teduh-teduh seperti itu ketika nanti pada saatnya program ini sudah bagus, orang mau berkunjung ke sini, waduh, ternyata kayak gitu, ada sesuatu yang mendorong siapapun yang datang untuk menirunya. Tadi melatihnya sudah mempekerjakan 2 orang ini tidak nganggur, belum hasil jualan melatihnya, sampahnya 3 orang. Tenaga kerja yang mengelola sampah itu sudah 5, baru ini satu desa hanya urusan sampah 5. Belum lagi nanti kalau buah-buahannya, karena ini belum lagi sapinya sudah bisa mengurangi angka pengangguran berapa. Nah, ini nanti artinya ada pemberdayaannya malah ya fokus, biar fokus, saya titip biar fokus, karena biasanya kan hanya mencoba. Ini biar fokus, Pak Mukhtar didampingi betul, biar fokus. Karena siang saya amati itu ya punya semangat, tapi begitu di tengah jalan gagal, akhirnya nggak dilanjutkan gitu loh. Ya biasanya kan seperti itu. Nah ini sudah ada gambaran dari semangatnya Pak Kades ini. Wah, melatihnya 1 hari sekian ratus ribu rupiah setiap hari loh Mas. Kualitas setiap ekspor ya Pak ya. Nah padahal ini nanti kan kalau sudah pohonnya agak tinggi, hasilnya semakin meningkat, seperti teh semakin meningkat. Belum lagi tanaman yang lain. Ini sudah bagus sekali.